Oke, ini ada kita sampai di Camat Ledo, kantor Camat Ledo di sini. Oke, ini kita ke kanan, masuk Lalang sini. Kita tanya dulu sebentar. Lalang nggak, Mas? Lalang ke sini kah, Lalang? Oke, makasih ya. Nih jalannya seperti ini. Wah, kita harus melewati jalan yang sedikit hancur, jalanan ini ada mobil truk. Kalau kita berada di belakangnya habis ketiban dengan debu-debu di sini. Nih kita nggak tahu ke arah mana. Ya mudah-mudahan ini benar yang ke kanan. Wow, jalannya. Jadi perjalanan saya dari kota Pontianak sampai ke sini itu kurang lebih sekitar 8 jam. Kemarin kita istirahat di Bengkayang, di kota Bengkayang, mengikuti kegiatan acara Dayak di sana, kemudian lanjut jalan lagi menuju ke tempat sini. Di sini untuk di perkampungan transmigrasi ini saya rasa memang rata-rata jalannya semacam ini, apalagi kalau di sana, di dalam sana itu banyak perusahaan sawit. Jadi memang hancur kayak gini karena sering dilewati truk-truk besar yang angkut sawit. Nah ini kalau pas kebetulan cuaca terang kayak sekarang ini sedikit enak untuk dilewati biarpun berdebu gitu. Nah kalau misalkan hujan ini agak sedikit sakit. Ini di depan kita udah ada rumah, mudah-mudahan kita udah sampai di perkampungannya. Nanti kita akan tanya-tanya di sini. Wah, ini kalau kita lihat sebelah kiri kita sudah berdiri tinggi-tinggi pohon sawitnya, mungkin udah tua sekali. Oke, ini kita mau masuk ke kanan menuju perkampungan dalam sana. Coba. Mampir di rumahnya Pak Sutrisno. Oke. Ini Pak Sutrisno ini transmigran yang berasal dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Teng daerah pundi asline, Pak? Ngancar. Ngancar, kecamatannya? Ngancar. Nggak, Desone Ngancar, kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Kediri, Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, ini Pak D ini sudah punya rumah baru. Nah, kita mau tahu seperti apa dulunya berada di kampung transmigrasi awal-awal gitu ya Pak ya. Kita mau coba lihat. Jadi rumah ini baru, terus yang sebelah sana ini rumah yang lama ya Pak D. Kita coba lihat Pak D. Nah ini kita mau mendekat ke sini, ada rumah transmigrasi yang lama. Oh gini modelnya, papan semua ya Pak D ya. Kayu semua modelnya. Nah ini transmigrasinya di tahun 1990. 1990 sekarang udah tahun 2023, berarti udah 30-an tahun ya Pak D ya. Nah ini
rumahnya modelnya kayak gini, terbuat dari kayu, papan apa namanya? Untuk pintunya juga dari papan, jendelanya juga papan ya Pak De? Semua. Semuanya papan. Terus atasnya Seng. pakai seng. Nah ini kita coba lihat dalamnya. Kalau besarnya berapa? Luasnya berapa kali berapa? 65. 65. 6,5. 6 meter kali 5 meter gitu ya. Oh ini dalamnya kayak gini. Jadi ini ada ruang tamu, kemudian di depan sana ada ruang tidur 2 ya. 2. Terus ada tempat untuk masak gitu ya. Iya. Jenengan pertama tahun 90 ya. Sampai berapa tahun di sini? Selama berapa tahun tinggal di sini? Kalau nggak salah saya pindah tuh tahun 2002. Tahun 2002. Maksudnya terus bikin rumah baru yang sebelahnya. Nah, ini dibiarkan maksudnya ya. Iya, sayang untuk kenang-kenangan lah. Untuk kenang-kenangan. Ini bawahnya apa lantai tanah kayak gini? Lantai tanah ini dulu lantai kayu. Oh, dulunya kayu di Ya, sini nih. diturunkan. Oh, jadi kayak semacam sedikit tangga gitu ya. Oh. Iyalah, memang setiap saya lihat untuk apa namanya rumah-rumah transmigrasi di Kalimantan khususnya itu ya, modelnya sedikit bertangga. Agak panggung gitu ya, Pak. Panggung rata-rata panggung rumah Iya, sini. khawatirnya kan nanti ada binatang gitu maksudnya. Oke. Oke, matur nuwun. Kan di sini aslinya kan warga Dayak ya, asli penduduk aslinya. Penduduk asli warga Dayak Kalimantan asli. Terus kan ada datang warga Jawa gitu. Nah, itu istilahnya sosialnya gimana Mas antara warga pendatang dengan yang asli? Pendatang sama aslinya. Itu di sini itu memang bikin gereja, orang Islam yang ikut bikin, orang aslinya ikut bikin. Oh gitu, Masjid jadi kompak. Begitu, Mas. Oh masjid juga Iya, gitu. sama. Kalau pas ada pembangunan masjid yang orang Dayak ikut bangun. Ikut bantu, Ikut bantu. Iya. Oh biarpun tenaga gitu istilahnya. Pakai uangnya juga. Oh uang juga. Iya. Wuh, luar biasa. Itu termasuk dari pengurusnya lah itu. Ah. Supaya biar kita bersatu, biar nyatu gitu. Oh gitu. Jadi mungkin istilahnya kayak kita punya kas masjid. Nah itu sebagian diwakafkan Iya. ke gereja gitu. Nah nanti di sana juga ada kas gereja mungkin nanti diwakafkan ke masjid gitu. Semacam itu Pak udah biasa. Semacam itu. Terus itu hasil dari sawit itu kan termasuk orang Dayak punya, orang aslinya orang Islamnya punya. Nah itu jadi itu nanti kalau ada potongan segini untuk bikin gereja, ada potongan segini untuk bikin masjid gitu. Jadi kita bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Iya. Oh jadi nanti pemotongannya dari hasil sawit itu udah ada pembagian-pembagian sendiri Pak ya. Oh gitu. Mungkin udah ada juga kali yang antara orang Jawa jadi kawin sama orang Dayak gitu, apa campuran apa antar etnis juga ada gitu. Ada. Oh. Orang Jawa dapat orang Dayak, orang Jawa dapat orang Melayu, banyak. Oh banyak gitu. Itu menantunya orang Melayu sama orang Dayak. Oh rata-rata gitu. Jadi udah percampuran yang luar biasa ya di transmigrasi ini ya. Udah rukun lah Mas. Udah rukun gitu. Asli rukun, udah menyatu lah. Oh memang dulunya sini istilahnya gimana Pak? Antara penduduk asli pembagiannya bukan hanya untuk orang luar sini aja ya. Iya. Ada yang untuk pembagian penduduk asli orang Dayak maksudnya. Ada yang sebagian orang Jawa gitu. Iya. Mungkin 50% untuk warga Dayak, 50% untuk orang Jawa gitu ya. Maksudnya kalau rumah gimana dulu? Misalkan ini rumah orang Jawa atau sebelah situ orang Dayak itu atau ada tempat-tempat lain? Tempat lain, jalurnya lain. Enggak. Itu orang. Oh, jalurnya. Orang ini orang Jawa semua. Oh gitu, bukan selang-seling antara satu rumah, nanti beda lagi yang sebelah sana orang Dayak, nanti sebelah sana orang Jawa, bukan gitu ya, jalur. Jadi masih satu kampung transmigrasi, tapi kan ada gang-gang istilahnya ya. Nah, gang satu mungkin orang Dayaknya, nanti gang dua orang Jawa, gang tiga orang Dayak lagi gitu. Oh, 50% ya Pak ya. Paham. Orang Dayak tuh baik-baik semua. Baik semua. Ya, kalau udah ngaku saudara, itu apa aja diantarkan. Oh. Apalagi kalau namanya tuh sama, Among sebutnya. Oh. Macam saudara sendiri aja kalah. Oh gitu. Iya. Oh, itu baiknya orang Dayak itu. Orang Dayak begitu. Jadi karena di sini udah sering sosialisasi dengan orang Dayak, kita yang dianggap sebagai keluarga orang Dayak itu mereka kayak menganggapnya benar-benar saudara. Benar saudara. Jadi apa yang mereka punya itu dikasihkan. Kasihkan keperluan apa ikut bantu. Oh gitu. Iya benar. Itu orang Dayak itu orang ya. Dayak itu. Jiwanya jiwa sosial juga sebenarnya tuh. Wah, luar biasa. Oh sama pernah nolong dia tuh merasa yang nggak bisa makan, yang nggak punya gitu. Ya saya kasih baju, kasih celana, kasih jatah ikan asin, kasih jahit minyak, kasih jatah beras, ngaku saudara sampai sekarang Mas. Sampai sekarang tuh kalau panen apa aja diantarkan Mas. Panen padi
beras ketan itu diantar, durian diantar, sekarung-karung Mas. Wah. Bener, Bang. Durian ya. Iya, durian. Oh, kalau di orang Dayak kan masih banyak itu hasil Masih duriannya. ada Oh. durian tuh. Memang Kadang- diantar. Panen apa aja diantarkan Mas. Oh, ke sini. Jadi nggak lupa ya dia ya. Nggak lupa pokoknya. Memang asli orang Dayak, orang baik pun. Asli. Oh, gitu. Jadi gara-gara paling ngasih kayak semacam baju apa Iya. dulu itu sampean tuh ya. Ingat sampai sekarang. Ingat sampai sekarang. Udah kaya pun ingat. Oh, sampai sekarang udah kaya orangnya. Kaya ingat. Oh. Ingat. Biasanya kalau udah kaya kan udah lupa itu. Ya, udah lupa itu. Udah, masih oh, ingat ingat. sampai sekarang tuh. Anaknya, bapaknya aja. Ya, masa kamu nggak ingat? Tuh Pak Sutris dulu ngasih apa-apa sama bapak, no. Kapan durian kasih lah. Antarkan sekarung di sini. Antarkan sekarung tuh. Memang tuh. Luar biasa. Luar biasa. Iya, memang kalau durian di daerah pegunungan atau daerah warga Dayak kan masih banyak yang punya kebun-kebun Iya, luas punya gitu. Memang di sini yang di daerah Pontianak itu kan hasilnya mereka dari hasil warga Dayak. Dari ya. Yang punya durian tuh. Ya, duku, ya buah apa aja tuh diantarkan, rambi, apa aja diantarkan, cemedak itu memang. Ini kita kalau lihat jalanan yang ada di dalam, di gang-gang yang masuk ke dalam sini, sekitaran rumah ini kita ketemu dengan perkebunan sawit. Tapi ini perkebunan yang ditanam oleh warga pribadi, bukan pemerintah ataupun perusahaan. Coba saya nanya dulu. Bu, numpang tanya Bu, Lalang ya? Kalau yang orang-orang Jawa itu di sebelah mana? Oh, ini di Jawa. Dulu transmigrasi ya Bu ya? Boleh ngobrol sedikit Bu? Tanya. Dari kali Ibu sinten Bu? Ibu jenengan? Ibu Sumi nih Bu Ida. Ibu Sumi, lana Ibbae? Kula Ida mawon. Ida, Mbak Ida. Dari mana dulunya Bu kalau boleh tahu Bu? Jawa Timur. Di mana? Ponorogo. Oh, Ponorogo. Jadi ini termasuk transmigrasi yang dihitung-hitung baru ndak ya? Ya lumayan lah ya, udah 30 tahun. Di tahun 90. Di tahun 90 sampai sekarang mungkin sekitar 30-an, 32-an gitu ya. Sebagai transmigrasi apa dulunya Bu sini Bu? Rempet. Transpir. Transmigrasi pir. Berarti kalau transpir itu sebentar, kalau transpir itu katanya datang sini udah ada tempat untuk kerja gitu ya, bener kah? Ada lahan tadi itu udah digusur mau tanamin sawit. Oh, transpir sawit ya. Ah, iya. Jadi kita datang itu nanti suruh ngerjakan gitu. Ya. Oh, suruh ngerjakan di ini dibayar, digaji. Ya, digaji. Digaji tapi nanti lahan dikasih ke kita gitu. Dikasih. Dengan cara nyicil gitu ya. Iya potong 30%. Potong 30% dari hasil sawitnya. Oh, gitu. Sekarang sawit berapa Bu harganya, Bu? Ini turun 2000 lebih kan? 2000 lebih. 2050 kah? Berapa? 2140. 2140 ya, anggaplah ya sekitar itu. Itu kan Tap- di pabrik. Oh, di pabrik. Tapi kalau kita jual kan dicangkaunya lagi. Oh, berarti paling sekitar 1000 berapa gitu ya? 800. Oh, 1800. Pernah sampai berapa Bu paling tinggi Bu harganya Bu? 34 waktu dulu. 34, 3400. Itu udah luar biasa sekali ya. Itu pabrik atau dari jenengan? Yang dicangkau. Oh, dari Cangkau. Di pabrik Oh, hampir 4000. di pabrik hampir 4000. Itu luar biasa dulu ya sampai segitu. Dan berapa lama itu bisa dapatkan harga segitu Bu? Sampai ada setahunan? Enggak nyampe. Nggak ada. Cuman sekitar 3-4 bulan 4 gitu. bulan lah. 3-4 bulan. Ibu sadar ngitung daerah Ponorogo ya dulunya ya. Itu desa apa dulu? Desa Pekiring saya. Desa Pekiring, Kecamatan? Pulung. Hah? Kecamatan Pulung. Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Terus akhirnya ikut transmigrasi ke sini. Seperti apa dulu waktu awal-awal datang ke sini, Bu? Hutan
Hutan ya. Apalagi kalau saya lihat jalan yang semacam ini masih belum terlalu bagus ya. Dulu mungkin waktu kita datang lebih parah lagi ya Bu ya. Parah. Sekarang sudah 30 tahun tapi belum pernah kena aspal. Belum. Wah. Karena dia kan ini kan jalan utama ke PT. Hmm. Jadi kalau mau diaspal dia maunya tuh dari pemerintah dengan perusahaan tuh 50-50. Nah, oh gitu ya. Kalau misalkan pemerintah toh dari PT gimana ya? Pemerintah kayaknya nggak mau gitu ya. Kalau dari PT toh juga nggak mau dia. Jadi harusnya gabung gitu. Memang di sini kan kebetulan penghasil apa namanya? Ini sawit kan otomatis kan banyak keluar masuk kendaraan truk-truk besar gitu. Nah, itu yang sedikit banyak suka ngerusak istilahnya jalan gitu ya. Oh gitu. Kalau misalkan kerjaan lain Bu, nanam-nanam sayur ke apa di sini enggak ada? Ada. Sekarang nih ada, tapi Soalnya udah di replanting. Oh, udah di replanting. Jadi udah ditanami baru gitu ya. Tanami baru bisa ditanamin jagung, tanamin sayuran. Oh, Kalau yang dulu kan nggak bisa, soalnya sawit masih tinggi. itu masih nggak bisa- tinggi dulu ya. Bisa ditanam. Nah, Bu, kalau boleh tahu, suka dukanya apa sih kalau ditransmigrasi? Kalau Dukanya itu jalannya itu Mas, kalau Oh. musim hujan memang parah, kasihan Parah anak-anak sekali. sekolah itu sering jatuh-jatuh. Gitu. Karena licin, terus tanah ya. Tanah kuning itu kan lekat. Mas. Lekat ya. Oh, itu yang pasti kita dapatkan Iya, dukanya gitu ya. Yang diharapkan kalau ada bantuan tuh minta jalan. Jalan terlebih yang dahulu. terutama. Kalau Mbak E dulunya lahir di sini atau di Jawa? Lahir di Jawa. Lahir di sini Jawa. ikut peran orang tua. Ikut orang tua, masih kecil ya dulu ya? Umur 1 tahun. Umur 1 tahun, berarti udah nggak ingat-ingat lagi Jawa seperti apa. Kalau ke Jawa udah pernah? Pernah? Pernah ya? Iya. Masih sering Bu sambang ke Jawa Bu? Semenjak Bapak ndak ada, sudah. lama ndak kesana. Udah lama ndak kesana. 6 tahun 7 tahun dah ndak. Oh, 6 sampai 7 tahun. Iya. Kalau keluarga masih banyak ya yang di Jawa sana pastinya ya. masih Ada kontek-kontekan lewat HP. Oh, syukurlah berarti masih tersambung silaturahimnya ya. Kalau sekitaran sini warganya sebagian besar warga apa selain kita transmigrasi itu? Melayu, Dayak? Dayak. Kalau Dayak Dayak sih. kan memang Penduduk penduduk asli Ah, sini. oh gitu. Jadi yang teran tuh ada dari Jawa Timur, Jawa Timur, ada Jawa Tengah, Jawa Tengah, ada Jawa Barat. ada Jawa Barat. Masing-masing masih bertahan semua. Sebagian masih, Ya. sebagian Banyak. yang tidak tahan karena dulu kan namanya tran ya, Ya. masih susah-susah Iya. jadi dijual lahannya murah-murah dia kembali lagi ke Ke Jawa. kampung. Wah. Jadi yang di sini nih yang masih bertahan. Iya. Kalau boleh tahu misalkan kita mau belanja barang, misalkan mau lebaran gitu, kita perginya kemana? Pasarnya kemana? Pasar kadang di Ledo, Oh, Ledo. kadang ke Bengkayang, Iya. ada juga ke Sanggau, Sanggau. ke Sambas. Sambas, Iya. iya. Kalau Singkawang nggak mungkin ya, jauh sekali ya. Singkawang jauh. Yang pasti ini kan masuk Kabupaten Bengkayang, paling ke Bengkayang Iya, gitu. lingkup Bengkayang. Iya. Kalau Sambas nih dah ramai mulai ke Ah. Sambas arah Sambas karena Nah, jalannya nih lebih lebih enak. enak ke Sambas, Ke Sambas. ya, daripada ke Bengkayang. Iya. Kalau ke Sambas berapa lama Bu dari sini Bu? Sama. 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 Dari Sambas dari sini ke Sambas 1 jam, sekitar 1 jam. Dari sini ke Bengkayang sekitar Sekitar 1 1 jam juga. Oh Sama, gitu cuma sama. jalannya bagus ke Sambas. Nyaman ke Ah, ah, Sambas. ah, ah. Oke. Makasih banyak obrolannya Bu ya. Sukses selalu di Kampung Transmigrasi ini. Ini Transmigrasi tahun 90 sebagai transmigran pir sawit gitu ya dulunya ya. Dengan Ibu sinten wau niku? Bu Sumi saking Ponorogo. Makasih ya Bu ya.